Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kali ini kami akan menceritakan tentang kisah karamah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang saya kutip dari kitab Bughyatul Adqiya. Selamat menyaksikan. Pernah suatu hari beberapa laki-laki masuk menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum bertemu dengannya, para laki-laki tersebut berpapasan dengan seorang wanita yang cantik jelita di jalan. Karena perjumpaan dengan wanita itu, seorang laki-laki di antara mereka masih saja terbayang-bayang dengan wanita tadi. Maka ketika para lelaki sudah sampai bertamu di rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman berkata kepadanya, "Tampak di kedua mata seorang dari kalian ada bekas zina." Seorang laki-laki menyangkal, "Adakah wahyu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat?" Sayyidina Utsman menjawab, "Bukan, itu hanyalah firasat." Para sahabatku, firasat adalah getar-getar hati yang sulit ditolak, dan hal itu tergantung sekuat apa iman seseorang. Menurut kami, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memperlihatkan sikap atau karamah yang demikian untuk memperingatkan perilaku buruk seorang di antara mereka. Dan perlu sahabat ketahui, apabila seseorang berhati jernih, maka jadilah ia memandang dengan cahaya nur Allah. Substansi dan spirit nur adalah bahwa suatu benda dapat jelas ditangkap oleh mata. Jadi nur atau cahaya adalah yang memunculkan suatu objek. Demikian pula dalam istilah tasawuf, nur Allah adalah curahan yang diberikan kepada jiwa untuk menangkap objek gaib yang dengan curahan itu seseorang dapat menangkap dan melakukan abstraksi. Jadi, pandangan matanya tak akan pernah melihat keburukan sifat-sifat, melainkan ia mengetahuinya. Lalu, mereka yang dikaruniai kelebihan seperti itu berbeda makomnya. Posisi seorang salik di sisi Tuhannya berdasarkan ibadah, mujahadah, latihan jiwa, serta pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Sebagian ada yang mengetahui bahwa dalam hati seseorang terdapat kotoran, dan ia tidak tahu dari mana asalnya. Sedangkan sebagian yang lain menduduki makam yang lebih tinggi dari orang sebelumnya, sehingga ia pun tahu bahwa dalam hati seseorang terdapat kotoran, dan ia tahu juga dari mana asalnya. Hal yang seperti inilah yang terjadi kepada sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Pasalnya, membayangkan wanita telah mengakibatkan kotoran di dalam hati, yang di hadapan Utsman hal itu tampak, dan sekaligus beliau tahu dari mana sebabnya. Tegasnya, ini merupakan permasalahan yang amat halus, yaitu bahwa setiap perbuatan maksiat akan menimbulkan kekeruhan dan titik hitam di hati pelakunya berdasarkan kadar maksiat yang dilakukannya. Pada kelanjutannya, jadilah ia penutup seperti yang diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Maksudnya, penutup hati itu akan terus membesar hingga seluruh bagian hati manusia dikuasai oleh noda maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal yang semacam itu.
Akibat yang lebih jauh lagi adalah hati akan menjadi gelap sehingga tak ada ruang untuk nur atau cahaya yang masuk ke dalamnya, dan tak ada jalan lagi baginya bertaubat. Hal tersebut seperti yang difirmankan Allah, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui. At-Taubah ayat 87. Para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, jika para sahabat sudah memahami hal ini, maka dosa kecil akan mengakibatkan noda kecil seukurannya, dan ia bisa saja terhapus oleh istighfar atau amal perbuatan yang dapat melebur dosa. Hal yang semacam itu tak akan terlihat kecuali oleh mata hati setajam yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dalam hal ini beliau tahu noda kecil itu. Tentunya melamunkan seorang wanita termasuk perbuatan dosa yang paling mudah, dan hal itu dapat diungkap oleh Utsman radhiyallahu anhu. Berikut dari mana asalnya. Tentu saja karamah yang seperti ini menunjukkan pencapaian makom yang luhur, yang sebelumnya beliau telah menundukkan makom-makom di bawahnya yang lebih rendah. Pada kelanjutannya, jika dosa yang kecil itu ditambahi lagi dengan dosa kecil lainnya, maka bertambah keruhlah hati tersebut. Lalu jika dosa semakin banyak, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal yang demikian, hingga mencapai apa yang kami utarakan sebelumnya, yaitu hingga membuat hati menjadi gelap, dan setiap orang yang mempunyai mata hati pun dapat melihatnya. Hal tersebut tentu berbeda dengan orang yang melihat orang lain, sementara ia berlumuran maksiat sehingga hatinya benar-benar gelap. Akibatnya, ia tak memiliki firasat sedikit pun mengenai hal yang seperti itu. Penting untuk diketahui bahwa seseorang tak dapat melihat hal yang semacam itu dengan mata batinnya disebabkan kebutaan yang mencegahnya untuk melihat. Jika tidak demikian, andai kata mata hatinya dapat melihat, niscaya ia akan dapat melihat kegelapannya yang pekat. Tegasnya para sahabatku, dengan kadar kejernihan hatinya ia akan melihatnya. Maka pahamilah hiasan yang membuat sahabat bangga ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.